Berlatar di kota Meksiko, di mana saat itu angka kriminalitas meningkat secara drastis, terutama kasus penculikan anak yang rata-rata terjadi satu kasus setiap 60 menit, dan 70% korbannya dikabarkan meninggal dunia. Cerita akan berfokus pada seorang pria pemabuk bernama John Crazy yang baru tiba di Meksiko untuk mengunjungi sahabatnya Ray. Crazy merupakan mantan pasukan khusus terbaik yang telah bertugas ke berbagai negara dan dikenal sangat brutal dan sadis ketika menghabisi musuh-musuhnya. Namun kini ia telah mengundurkan diri karena selalu merasa bersalah atas dosa-dosanya di masa lalu. Di sini Crazy bertanya pada Ray, akankah Tuhan mengampuni perbuatan mereka? Di sisi lain, seorang pengusaha kaya bernama Samuel Ramos tengah berbincang dengan pengacaranya yaitu Jordan Calvus. Di sini mereka membahas tentang meningkatnya kasus penculikan di kota tersebut, di mana target mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya demi mendapatkan uang tebusan. Maka dari itu Ramos berniat untuk mencari seorang bodyguard untuk menjaga putrinya. Ray yang mendapat informasi itu lalu menyarankan Crazy untuk menerima pekerjaan tersebut, kemudian mempertemukannya dengan Ramos. Di sini Ramos nampak terkesan dengan banyaknya pengalaman Crazy di militer. Namun ia sedikit risih dengan kebiasaan buruk Crazy yang suka minum minuman keras, sehingga ia meminta Crazy untuk menyembunyikan kebiasaannya itu dari istrinya. Kemudian ia dipertemukan dengan istri Ramos yang bernama Lisa, yang langsung menerima Crazy sebagai pengawal putrinya. Would you like a drink? Yes, Jack and water. Lalu Crazy dipertemukan dengan Pita Ramos, seorang gadis kecil yang periang dan juga cerdas yang akan ia kawal nantinya. Setelah itu Pita mengajak Crazy berkeliling rumah dan menunjukkan kamarnya. Why, Crazy? Setelah pertemuan itu, Pita terlihat sangat menyukai Crazy. Di sini ia bercerita pada ibunya bahwa ia melihat kesedihan dalam diri Crazy, layaknya seekor beruang yang sedang bersedih. Ia lalu memberi nama pada boneka kesayangannya dengan nama Crazy Bear. Keesokan paginya Crazy memulai pekerjaannya dengan mengantarkan Pita ke sekolah. Dalam perjalanan tersebut, Pita mencoba lebih dekat dengan Crazy dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kehidupannya. Tiba di sekolah, Pita mengajak Crazy masuk dan memperkenalkannya dengan kepala sekolah di sana. I'm the sheep that got lost, Madre. Setelah itu Crazy menunggu hingga jam pelajaran selesai. Dalam perjalanan pulang, Pita kembali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Crazy risih, sehingga ia menegaskan bahwa ia dibayar untuk menjadi pengawalnya dan bukan untuk menjadi temannya. No more questions, that's it, period. Kata-kata itu ternyata membuat Pita kecewa dan memutuskan untuk pindah ke kursi belakang. Setibanya di rumah, Lisa mulai menanyakan tentang hari pertamanya bekerja bersama Pita. Crazy yang mengerti maksud pertanyaan Lisa kembali menegaskan bahwa ia dibayar untuk melindungi Pita dan bukan untuk menjadi temannya. Mendengar itu, Lisa memutuskan untuk ikut bersama mereka esok hari. Malam harinya Crazy kembali larut dalam kesedihan dan seperti menyesali semua perbuatannya saat masih menjadi pembunuh di militer. Ia terus bertanya dalam hati, akankah Tuhan akan mengampuni perbuatannya sambil meminum minuman keras. Kemudian ia mengambil peluru yang selalu ia simpan saat ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun pistol itu macet karena pelurunya tidak meledak. Lalu ia keluar di tengah hujan dan menelpon Ray. Di sini ia bertanya, mungkinkah sebuah peluru tertahan dan tidak meledak? Ray pun lalu menjawab kalau peluru selalu mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dari balik jendela, Pita memandangi dirinya yang sedang larut dalam kesedihan. Keesokan harinya Crazy kembali menjalankan tugasnya bersama Lisa. Namun ia menyadari terdapat sebuah mobil yang mengikuti mereka. Kemudian ia meminta pensil untuk mencatat plat nomornya, dan Pita yang sadar juga melakukan hal yang sama.
Hari selanjutnya, Crazy menemani Pita berlatih renang untuk mempersiapkan diri dalam lomba yang akan ia ikuti 3 minggu lagi. Namun Pita mengaku selama ini, rekor tercepatnya hanya mampu menempati posisi 3 teratas, dan Crazy menyadari penyebabnya, di mana meskipun Pita sudah berenang dengan baik, tetapi ia memiliki kelemahan saat masuk ke dalam kolam. Karena ia selalu merasa kaget saat mendengar suara tembakan yang membuatnya selalu terlambat masuk ke dalam kolam. Sejak saat itu Crazy mulai melatih Pita setiap hari. Bahkan ia juga membantu Pita mengerjakan tugas sekolahnya. Nowadays, in the West, they have... What? You were smiling. You smiled already. See, you did. No. They're gaining on you. Go, 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 go. No more questions. What Who else? was your very first girlfriend? None yet. None. 10.99. Hingga tibalah hari perlombaan, Pita ditemani Crazy mulai bersiap dan akhirnya bisa memenangkan juara pertama berkat latihan kerasnya bersama Crazy. Hari demi hari mereka lalui bersama hingga mereka semakin dekat. Bahkan Crazy sering tersenyum dan tertawa, seolah merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan di kehidupannya, yang hanya dipenuhi kesedihan dan rasa bersalah. Dan Crazy mulai kembali menemukan cahaya dan semangat baru dalam menjalani hidupnya. Dia pun mulai berhenti mencoba mengakhiri hidupnya dan juga meninggalkan kebiasaannya minum minuman keras, dan semua itu berkat seorang gadis kecil bernama Pita. Namun suatu hari, saat Crazy mengantarkan Pita untuk les piano sesuai keinginan ayahnya, ia melihat kejanggalan di mana terdapat sebuah mobil polisi yang seperti memblokade jalan. Ia juga melihat mobil yang pernah mengikutinya beberapa hari lalu, dan saat Pita keluar dari gerbang, tiba-tiba aksi penculikan benar-benar terjadi. Pita yang melihat Crazy tertembak memilih kembali, dan hal itu membuat dia benar-benar tertangkap. Karena kejadian itu, Crazy yang dirawat di rumah sakit ditetapkan sebagai tahanan atas kasus penembakan terhadap 2 orang polisi dan penculikan anak. Lalu diadakanlah konferensi pers oleh kepolisian, yang mana hal itu hanyalah pencitraan dari para polisi korup. Namun di sana terdapat 2 orang yang meragukan pengakuan kepolisian, yaitu seorang wartawan bernama Mariana dan seorang detektif bernama Miguel Manzano. Sementara itu di kediaman Ramos, ia dan istrinya terlihat sangat bersedih atas kejadian itu. Tak lama kemudian datanglah seorang pria dari divisi anti penculikan bernama Victor Fuentes yang berniat untuk mengambil alih kasus tersebut. Lalu penculik itu menelpon untuk melakukan negosiasi dan meminta uang tebusan sebesar 10 juta dolar, juga menjelaskan tata cara transaksi dan lokasi tempat di mana Ramos akan menyerahkan uangnya. Remove the trunk lid. Use the... Ramos pun pergi dan mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh penculik itu. Namun sialnya terjadi serangan dari pihak lain yang berusaha merebut uang tersebut, hingga mengakibatkan orang yang bertugas mengambil uang tersebut tewas. Atas kejadian itu, si penculik kembali menelpon dengan marah karena merasa dikhianati oleh Ramos. Bahkan keponakannya yang bertugas mengambil uang harus tewas. Mendengar itu, Lisa segera merebut telepon dan memohon untuk melakukan negosiasi ulang. Namun penculik itu meminta maaf dan berkata bahwa semua sudah terlambat dan tak akan ada lagi kesempatan lainnya, yang berarti berakhirlah sudah nasib Pita. Di tempat lain, Manzano mendatangi Ray yang sedang menjaga Crazy. Mereka lalu membawa Crazy ke tempat yang lebih aman karena merasa nyawa Crazy dalam bahaya setelah dia membunuh 2 orang polisi korup.
Beberapa hari kemudian Crazy akhirnya siuman, namun ia harus menerima kenyataan pahit setelah mengetahui bahwa Pita telah tewas, yang membuatnya sangat terpukul karena kehilangan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Kemudian Manzano menunjukkan beberapa foto para polisi korup dan memberikan informasi bahwa polisi-polisi itu dilindungi oleh sebuah organisasi yang bernama La Hermandad, yaitu sebuah persatuan dari para pejabat dan polisi korup yang melakukan tindakan kriminal di kota Meksiko. Hari demi hari berlalu. Sebagai sahabat, Ray menjaga Crazy dengan tulus hingga keadaannya mulai membaik. Kemudian Ray menyarankan agar Crazy kembali ke Amerika, namun Crazy menolak dan meminta untuk diantarkan ke TKP penculikan. Di sini Crazy membayangkan saat kejadian dan terlihat wajahnya yang penuh dengan amarah. Tak lama kemudian Mariana menghampirinya dan berkata bahwa ia siap membantu apapun yang akan Crazy butuhkan ke depannya. Kemudian Crazy kembali ke rumah Pita untuk mengemasi barang-barangnya. Ia juga masuk ke kamar Pita dan menemukan diari di mana sebelumnya Pita juga mencatat nomor plat mobil yang mengikuti mereka, dan juga ungkapan betapa Pita juga sangat menyayangi Crazy. Lalu Lisa menghampirinya dan mengungkapkan kesedihannya karena telah kehilangan Pita. Mendengar itu, Crazy berkata kalau ia akan menghabisi semua orang yang terlibat dalam penculikan itu dan mulai menyatakan perang kepada mereka. Dengan bantuan Mariana dan juga Manzano, Crazy berhasil menemukan pemilik mobil dari plat nomor yang dicatat Pita sebelumnya. Dia adalah Jorge Ramirez, yang merupakan seorang polisi yang tergabung dalam organisasi La Hermandad. Kemudian Crazy membawanya untuk diinterogasi. Awalnya Ramirez tak mau memberikan informasi apapun, hingga Crazy mulai menyiksanya dengan memotong jari-jarinya serta mengiris telinganya. Di sini Crazy mendapatkan informasi di mana mereka hanya diberi perintah lewat telepon oleh seorang yang dijuluki The Voice. Ia juga berhasil mendapat target selanjutnya, yaitu seorang penjaga pintu diskotik dengan bekas luka di wajahnya yang bertugas untuk menyembunyikan korban setelah mereka menculiknya. Setelah mendapatkan cukup informasi, Crazy pun tetap menghabisinya. Selanjutnya Crazy menuju diskotik untuk mencari target keduanya sesuai perkataan Ramirez. Dengan menodongkan pistol, ia berhasil menyekap 3 orang kaki tangan The Voice, di mana tempat ini dijadikan tempat sementara bagi korban penculikan sebelum diserahkan kepada The Voice. Awalnya mereka juga tak mau memberikan informasi, hingga Crazy mulai menembak salah satu dari mereka. Di sini Crazy mendapatkan sebuah kartu ATM yang mereka gunakan untuk bertransaksi, juga sebuah informasi tak terduga ketika terjadi sabotase dalam transaksi sebelumnya, di mana hal itu dilakukan oleh sekelompok orang atas perintah dari Victor Fuentes, yang merupakan ketua dari divisi anti penculikan, yang sempat datang ke rumah Ramos untuk mengambil alih kasus tersebut. Crazy juga menemukan seorang gadis yang merupakan korban penculikan. Kemudian ia keluar dan meledakkan diskotik tersebut. Setelah itu Crazy meminta Mariana untuk datang dan mengembalikan anak tersebut pada orang tuanya. Crazy juga kembali meminta bantuan untuk melacak transaksi di dalam kartu ATM tersebut, serta meminta informasi tentang Victor Fuentes, di mana Mariana menjelaskan bahwa Fuentes merupakan ketua dari organisasi La Hermandad. Namun ia tak pernah ditangkap dan selalu dikawal dengan penjagaan ketat, bahkan pengawalannya setara dengan presiden. Kemudian Crazy menyusun rencana untuk menyergap Fuentes dan menemukan sebuah rumah yang lokasinya cocok untuk melancarkan aksinya.
Lalu Crazy mulai menyiapkan sebuah RPG dan menunggu rombongan Fuentes melewati jalan tersebut. Don't move. Put your hands down. Put them down. Setelah berhasil menangkap Fuentes, Crazy menyekapnya di bawah jembatan layang agar tidak terlihat oleh helikopter polisi yang sedang mencari mereka. Yes. The president. Wow. Di sini Crazy berkata bahwa ia telah memasukkan sebuah bom waktu ke dalam anusnya. Kemudian Crazy memberikan waktu 5 menit sebelum bom itu meledak dan meminta Fuentes untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dalam transaksi tersebut. Fuentes yang takut lalu membenarkan bahwa dialah yang telah menyabotase transaksi itu. Namun ternyata di dalam kantung tersebut hanya berisi uang sejumlah 2,5 juta dolar dari jumlah seharusnya yaitu 10 juta dolar, dan sisanya hanya berisi potongan-potongan kertas. Terungkaplah bahwa sebelumnya ada yang mengambil uang tersebut dan menukarnya dengan potongan kertas, yaitu Jordan Kalpus yang merupakan pengacara dari Ramos. Setelah mendapat informasi itu, Crazy lalu pergi dan bom pun meledak. Kemudian Crazy langsung mendatangi kediaman Jordan, namun ternyata Jordan sudah tewas terbunuh di kolam renangnya. Di sini Crazy menemukan sebuah rekening koran di ruang kerja Jordan dan mendapati sebuah transaksi atas nama Samuel Ramos, yaitu ayah Pita sendiri. Crazy lalu menelpon Mariana dan meminta bantuannya untuk mengecek transaksi perbankan antara Jordan dan Ramos. Setelah mendapat informasi itu, ia mendatangi Ramos dan bertanya pada Lisa, apakah ia terlibat dalam rencana penculikan Pita. Pertanyaan itu tentu membuat Lisa bingung karena ia memang tidak mengetahui apa-apa tentang hal ini. Kemudian Crazy bertanya pada Ramos, hingga ia mengakui bahwa dirinya dan Jordanlah yang merencanakan penculikan ini dengan tujuan untuk mengambil uang tebusan yang nantinya akan ia gunakan untuk melunasi hutang perusahaannya yang tengah diambang kebangkrutan. Rencananya uang 10 juta dolar itu akan dibagikan kepada Jordan sebesar 2,5 juta dolar, The Voice 2,5 juta dolar, dan sisanya akan ia gunakan sendiri. Jordan meyakinkan Ramos kalau Pita akan kembali dalam 2 hari, namun karena adanya sabotase menyebabkan rencana itu gagal dan menjadikan Pita sebagai korbannya, dan karena itulah Ramos membunuh Jordan. Lisa pun histeris dan tak menyangka kalau suaminya tega melakukan hal itu hingga menjadikan anak mereka sebagai korbannya. Bahkan dengan penuh amarah Lisa meminta Crazy untuk menghabisi suaminya. Kemudian Crazy memberikan pilihan agar Ramos menembak dirinya sendiri dengan sebuah peluru yang selalu ia simpan dan selalu tidak meledak saat menembak dirinya sendiri. Setelah itu ia meninggalkan Ramos sendiri dan ternyata peluru itu meledak di tangan Ramos. Di sisi lain, Mariana dan Manzano akhirnya berhasil melacak pemilik kartu ATM tersebut. Bahkan mereka menemukan orang di balik nama The Voice, yaitu Daniel Sanchez, dan kartu itu dipegang oleh istrinya yang bernama Reina Rosa Sanchez. Mereka juga menemukan lokasi persembuhan Reina di sebuah perumahan kumuh, dan di sana ia tinggal dengan adik Daniel yang bernama Aurelio Sanchez. Sedangkan Daniel tinggal di tempat lain yang belum diketahui tempatnya. Crazy segera pergi ke rumah Reina, namun sayangnya ia kembali tertembak di bagian dada oleh Aurelio. Setelah berhasil menangkap Aurelio, Crazy menyuruh Reina untuk menelpon suaminya. Di saat yang sama, tim Manzano juga bersiap untuk melacak keberadaan Daniel lewat panggilan tersebut. Dalam percakapan itu, Crazy meminta Daniel untuk menemuinya dengan menyandra adiknya serta istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Awalnya Daniel mengira Crazy menginginkan uang, hingga Crazy meledakkan shotgun yang menghancurkan jari tangan adiknya. Mendengar itu membuat Daniel panik dan sadar, kini nyawa keluarganya berada di tangan Crazy.
Ia pun mengerti tujuan Crazy dan memberikan sebuah penawaran, yaitu nyawa ditukar nyawa, di mana Crazy diminta untuk menyerahkan istri dan adiknya serta menyerahkan nyawanya, dan sebagai gantinya ia akan memberikan pita. Mendengar itu, Crazy sangat terkejut dan mengira kalau Daniel berniat membohonginya. Lalu untuk membuktikan perkataannya, Crazy meminta Daniel untuk menyebutkan nama boneka beruang kesayangan Pita. Setelah beberapa saat, Daniel kembali menelpon dan berkata nama beruang itu adalah Crazy Bear, yang berarti bahwa memang benar kalau Pita masih hidup, dan Crazy pun menyetujui kesepakatan itu. Where? Setelah itu, Crazy segera berangkat dan menelpon Risa untuk memberi kabar tentang Pita yang masih hidup, juga memintanya untuk datang ke tempat di mana mereka akan melakukan pertukaran. Tiba di sana, Crazy meminta Lisa untuk menjaga Aurelio sampai ia kembali mendapatkan Pita. Sementara Crazy mulai berjalan menuju komplotan Daniel, dan terlihat ia mulai melemah akibat terkena tembakan sebelumnya. Pita pun dilepaskan dan langsung berlari memeluk Crazy. Crazy sangat bahagia dan tidak menduga kalau ia masih diberi kesempatan untuk bertemu malaikat kecilnya, meskipun untuk yang terakhir kalinya. Lalu Crazy menyuruh Pita menemui ibunya yang sudah menunggu. Dan kini Daniel mendapatkan Crazy serta keluarganya dan membawanya pergi. Namun saat dalam perjalanan mereka, Crazy mulai melemah akibat lukanya, lalu perlahan mulai memejamkan mata dan menghembuskan nafas terakhirnya. Crazy meninggal dalam damai karena telah berhasil menyelamatkan Pita dan memeluk satu-satunya cahaya dalam hidupnya untuk terakhir kali. Beberapa waktu kemudian, Manzano akhirnya berhasil melacak keberadaan Daniel serta membunuhnya dalam penangkapan tersebut.